acara selanjutnya kami persilahkan kepada Yai Ma'ruf Fauzin untuk memulai pengajian pada subuh pagi. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramat yang sangat saya muliakan, para pimpinan di Institut Teknologi 10 November, para takmir, pengurus, dan jamaah Masjid Manarul Ilmi ITS yang semoga oleh Allah panjenengan semua dianugerahkan sehat walafiat, panjang umur, berkah semua aktivitasnya. Alhamdulillah, kita melanjutkan dari kajian kitab Sahih Bukhari. Kali ini sampai kepada bab yang berkaitan dengan masalah tasyahud. Jadi beberapa tema hadis yang kita pelajari hari ini sebenarnya sudah kita amalkan kesehariannya. Tinggal kemudian kita mengetahui dalilnya. Jadi dari sahabat Malik bin Buhainah, ketika Nabi sholat bersama kami, sholat zuhur, kemudian Nabi berdiri, wa alaihi julus, yang kemudian semestinya, ini kemarin sempat pernah kita ulas, jadi sholat zuhur ternyata Nabi tidak tasyahud awal, tetapi Nabi langsung berdiri, para sahabat mengikuti Nabi, lalu kemudian di akhir sholat Nabi melakukan dua sujud yang kita kenal dengan istilah sujud sahwi dalam keadaan duduk sebelum salam. Kemudian berikutnya adalah tentang tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini ada Abdullah bin Umar maksudnya, mohon maaf, Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau di dalam hadis ada kata-kata Abdullah, karena di dalam masa sahabat itu Abdullah begitu banyak. Maka yang dimaksud sahabat itu adalah Ibnu Mas'ud. Nah, suatu ketika saat para sahabat kemudian melakukan sholat, maka sahabat itu bacaan ketika tasyahud, Assalamu ala Jibril wa Mikail, Assalamu ala fulan. Sahabat ini membaca redaksi salam semacam itu, kemudian Nabi melihat ke arah sahabat, lalu Nabi mengingatkan, salam itu tidak seperti itu. Allah itu adalah Maha Salam. Allah Maha Pemberi Damai. Maka ucapan salam tidak seperti itu. Kemudian Nabi mengajarkan bacaan At-Tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, dan seterusnya. Redaksi tasyahud ini ada banyak bentuk riwayat. Sejenak kita buat perbandingan, kita beri bandingan bacaan tasyahud yang lain. Itu begini, dalam riwayat ini Nabi mengajarkan tentang bacaan tasyahud, ya, At-Tahiyyatu lillah tadi sudah, kemudian berikutnya ini adalah bacaan ini. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengajarkan kepada kami, kata Ibnu Abbas, bacaan tasyahud, sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kami bacaan Al-Quran, At-Tahiyyatul Mubarakatus Salawatut Tayyibatu Lillah, Assalamu alayka ayuhan nabi, dan seterusnya. Nah, jadi bacaan redaksi itu banyak. Nah, jadi terus terang kita kemudian katakan, ya, ada yang At-Tahiyyatu Lillah itu dibaca oleh saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, At-Tahiyyatul Mubarakatus Salatut itu dari saudara-saudara kita di NU. Jadi sama-sama memiliki riwayat, sama-sama memiliki jalur.
Dan bacaan itu tergantung kebiasaan kita di masa kecil. Jadi kalau dulu panjenengan sekolah, lalu guru agamanya dari NU, biasanya kebiasaan sampai besar. Atau jenengan ketika sekolah dulu, guru agamanya dari Muhammadiyah, lalu mengajarkan tahiyat ini, maka terus terbawa sampai besar. Dan biasanya memang kemudian agak sulit mengubah kebiasaan, tapi tidak ada masalah, tidak ada masalah, karena sekali lagi sama-sama memiliki jalur riwayat, ya, memiliki jalur riwayat terkait dengan yang satu terdapat dalam riwayat Imam Bukhari, yang satu terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Sekali lagi tidak ada masalah. Kemudian berikutnya niki dari Aisyah, dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, Nabi mengajarkan doa kepada kami di akhir sholat. Di akhir sholat, diantaranya yang dibaca oleh Nabi adalah doa perlindungan, ya, setelah selesai fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah, lindungi saya atau saya minta perlindungan kepadamu dari siksa kubur, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, saya minta perlindungan kelak ketika di hari akhir atau di hari kiamat, jika berjumpa dengan Dajjal, beri saya perlindungan dari ujian itu. Sebab memang Dajjal itu dapat menghidupkan orang yang mati, tetapi tetap dengan kuasa dari Allah. Lalu kemudian Dajjal bertanya, siapa Tuhanmu? Nah, ketika kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah dari ujian Dajjal ini, kita tetap menjawab, Tuhanku adalah Allah. Kemudian wa'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat, saya minta perlindungan kepadamu ya Allah dari ujian selama hidup dan ketika meninggal kelak. Nah, ujian di alam kubur itu juga banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Sedikit saya sampaikan terkait dengan ujian di alam kubur ini. Ada yang diistilahkan oleh para ulama kita adalah dengan istilah dautatil qabri, atau menyempitnya dua lempeng kubur itu. Jadi di sebelah kanan dan kiri kuburan itu mengalami penyempitan, mengalami pergeseran. Sedikit saya cantumkan di sini dalilnya. Ya. Di sini ada satu dalil hadis yang terdapat dalam riwayat Imam Abu Dawud. Jadi kalau Nabi setelah memakamkan, Nabi tidak bergegas pulang, Nabi masih berdiri dulu sejenak di kuburan itu. Lalu Nabi bersabda kepada para sahabat, mintakan ampunan untuk saudara kalian ini, dan mintakan keteguhan iman, sebab saat ini dia sedang ditanya oleh malaikat. Kemudian ini juga pesan seorang sahabat terdapat dalam riwayat Imam Muslim, Amr bin As namanya, beliau berpesan kepada anak cucunya, kalau kalian sesudah memakamkan aku, jangan langsung pergi, fa'aqimu haula qabri, berdirilah di sekitar kuburku. Seberapa lama? Seukuran ada orang menyembelih unta sampai membagikan dagingnya. Kalau di lingkungan kita ini ya, setelah dimakamkan, dikubur, kesunahannya memang berdiri. Ya, perintah dari sahabat yang kemudian berada di zaman Nabi dulu berdiri. Cuma karena perjalanan jauh biasanya ya, dari rumah dimakamkan ke Keputih, itu kan cukup jauh, cukup melelahkan. Biasanya ketika selesai dimakamkan duduk, tidak ada masalah nih, tidak ada masalah karena memang faktor melelahkan. Tetapi kalau masih bisa berdiri, monggo berdiri, misalnya tidak nyupiri, ada yang kemudian mengantar dan seterusnya.
Sampai kapan, kata beliau, sampai saya tenang ketika nanti ada malaikat yang akan bertanya. Sampai saya bisa menjawab dengan tenang ketika itu tadi malaikat Mungkar Nakir dalam beberapa riwayat hadis yang lain. Nah, sedikit saya sampaikan di sini, ini tentang sebagian amaliyah umat Islam di Indonesia. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad. Jadi kata sahabat Jabir, ada sahabat bernama Sa'ad bin Mu'adz, beliau meninggal dunia. Lalu kemudian setelah dimakamkan, lalu tanahnya itu ditutup, Nabi membaca tasbih, subhanallah, subhanallah, di dekat makam itu. Lalu para sahabat membaca di dekatnya. Kami ikut membaca tasbih bersama dengan Nabi, cukup lama. Lalu membaca takbir, kami pun ikut membaca takbir. Lalu ada yang bertanya, wahai Nabi, kenapa engkau di dekat makam ini? Engkau membaca tasbih, membaca takbir. Nabi menjawab, kubur orang ini mengalami penyempitan. Sehingga setelah dibacakan tasbih dan takbir tadi, Allah memberikan kelonggaran, Allah memberikan kelapangan baginya, sehingga dia di kuburnya tidak mengalami penyempitan, tidak mengalami pergerakan tanah. Ini riwayat Imam Ahmad, para ulama mengatakan hadisnya hasan. Nah, kemudian ada yang menarik ini, dalam riwayat yang lain ya, dalam riwayat yang lain yang terdapat dalam kitab Az-Zuhud karya Al-Hannad, itu di dekat makam itu Nabi membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa yuhallilu, dan Nabi membaca tahlil, yaitu la ilaha illallah, wa yusabbih, dan Nabi membaca tasbih. Nah, ini yang oleh sebagian umat Islam di Indonesia ini diamalkan dan dikenal dengan istilah tahlil. Jadi tidak bid'ah, ada hadisnya kok. Ada riwayatnya, mereka membaca doa kalimat thayyibah di dekat makam. Cuma sekali lagi ada yang mengatakan, oh itu khususiyah, itu khusus Nabi yang melakukan. Enggak, di hadis ini enggak ada Nabi mengatakan ini hanya perbuatan saya, kalian jangan meniru. Enggak. Jadi sekali lagi ini menjadi khilafiyah, cuma kita jangan kemudian hanya karena tidak tahu dalil lalu menyalahkan orang lain. Jadi sekali lagi niki menjadi salah satu kemudian ternyata dari perbedaan itu tetap saudara kita ada yang memiliki dalil, tetapi boleh jadi kita yang belum mengetahui dalilnya. Kemudian berikutnya, pada intinya di sebelum salam itu ada anjuran untuk membaca doa, minta perlindungan. Kebanyakan memang doa Nabi di sini meminta perlindungan dari masalah dosa, termasuk ini minta perlindungan dari hutang, gitu. Termasuk di antara hutang niku nggih cicilan niku. Tapi biasanya kalau di lingkungan kita, selepas lunas dari satu cicilan maka kemudian berganti ke cicilan yang lain. Kemudian berikutnya niki ada sahabat yang minta diajarkan, Nabi, ajarkan saya sebuah doa yang saya baca ketika di dalam sholat. Lalu Nabi mengajarkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah berbuat aniaya terhadap diriku berkali-kali. Nah, ini maksudnya begini. Jadi dosa itu, atau kita melakukan kesalahan, ini kan sudah tahu melanggar tapi masih dilakukan. Itu namanya zalim pada diri sendiri. Sebab kalau tidak zalim pada diri sendiri, kalau tahu itu melanggar, mestinya tidak melanggar. Sama seperti di lingkungan kita ketika ada rambu, ketika ada rambu lalu lintas, ada larangan putar balik, ada lampu merah tidak boleh diterobos. Itu kalau tidak ada polisi, kita terjang saja, kita langgar saja kadang. Makanya kemudian kata Kiai Zainuddin MZ itu,
Ada seorang anak muda yang kemudian ada lampu merah, tetap dia terus berlalu, lalu ternyata ada polisi di balik pohon, disuruh berhenti. Anda apa tidak tahu kalau itu lampu merah? Tahu, Pak. Kenapa masih melanggar? Karena saya tidak tahu kalau di depannya ada Bapak. Jadi eh, berhenti itu karena ada polisi. Kalau tidak ada polisi masih jalan terus. Nah, ini yang kemudian istilahnya zalim pada diri sendiri. Ada sekian banyak itu, kita sudah tahu ngerasani tidak boleh, tapi masih ngerasani. Nah, ini kemudian dibaca ampunan, doa minta ampunan kepada Allah. Kemudian di sini juga sama ya, terkait dengan bacaan syahadat. Jadi ada ketika sahabat assalamu alallah, semoga kedamaian, kesejahteraan kepada Allah. Nah, ini kalau ada sesuatu yang salah, Nabi akan membetulkan. Nah, bacaan itu salah, sehingga kemudian oleh Nabi dibetulkan dengan bacaan yang populer. Sekali lagi, at-tahiyatu lillah, segala bentuk pujian, kesejahteraan dan pujian adalah milik Allah. Kemudian demikian halnya sholawat, ya, kemudian kebaikan, dan semua anugerah itu adalah milik Allah. Lalu Nabi mengajarkan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah. Di sini ada ajaran atau kita diajarkan berdoa, mengucapkan salam di dalam sholat untuk Rasulullah. Jadi semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada engkau wahai Nabi. Jadi seolah Nabi itu kita ajak bicara, namanya mukhotob, namanya orang yang diajak bicara. Nah, sedikit kita beri sedikit kita sampaikan terkait dengan saat kita mengucapkan salam kepada Rasulullah. Jadi ada satu hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, berkenaan bagaimana ketika mengucapkan salam kepada Nabi. Jadi sebentar kita kutipkan hadisnya ya, yang riwayat Imam Abu Dawud. Kalau kita umroh, kemudian kita ke Madinah terlebih dahulu, ini hadisnya. Jadi sholat di Masjid Nabawi, sholat di masjidnya Rasulullah lebih utama daripada 1000 kali sholat dibanding dengan masjid yang lain, kecuali Mekah. Mekah itu lebih utama 100.000 kali lipat, ya, sholat sunnah. Kemudian antara mimbar Rasulullah dengan rumah atau dengan makam Nabi yang hari ini adalah raudhah, taman di antara taman surga. Maka saat ke sana kita rela berantri untuk kemudian sekedar sholat di dalamnya, iktikaf dan seterusnya. Ini ma baina qabri wa mimbari, tempat di antara kubur Nabi yang sekarang dengan tempat mimbar, ini adalah taman di antara taman surga. Bedanya raudhah dengan tidak itu dari karpet. Ya. Kalau biasanya di sekelilingnya itu karpet berwarna merah, untuk raudhah itu karpetnya hijau. Tapi sudah juga diberi sekat, diberi semacam tembok gitu. Kalau bahasa panjenengan namanya partisi, pemisah. Itu sudah ada. Lalu ini hadisnya, ma min ahadin yusallimu alayya, tidak ada seorang pun yang mengucap salam kepada Nabi kecuali Allah kembalikan ruh itu kepada Nabi sampai Nabi menjawab salam kita. Jadi ketika kita sholat ataupun saat kita ziarah ke makam Nabi, ini makamnya Nabi, itu ada tulisan Rasulullah, berarti lurus dengan makam Nabi, lalu di sebelah kanan ada tulisan Abu Bakar, sebelahnya lagi ada tulisan Umar.
itu lurus dengan pusaranya, lurus dengan makamnya. Nah, ketika mengucapkan salam itu, Nabi mendengar dan Nabi menjawab. Ada hadisnya tadi, riwayat Imam Abu Dawud. Jadi hampir 2 tahun ini kita masih belum bisa ada yang melakukan umroh ataupun yang lain, sehingga sekali lagi pada intinya ketika kita mengucapkan salam, baik saat berada di dekat makam Nabi atau ketika ucapan dalam sholat, Nabi menjawab salam kita, Waalaikumsalam lagi. Cuma karena dimensinya berbeda, ini dimensi alam barzakh, alam kubur, kita di alam dunia, bagaimana caranya ada sekian jutaan umat manusia yang muslim yang di dalam sholatnya membaca salam, baik tahiyat awal atau tahiyat akhir, cara menjawabnya kita belum tahu karena kita belum pengalaman ke arah dimensi sana. Kemudian berikutnya ini terkait dengan tidak mengusap dahi dan hidung. Jadi Nabi ketika sholat sujud, karena sekali lagi dulu di masjidnya Nabi itu tidak ada keramik, tidak ada plester, tidak ada karpet, jadi Nabi langsung sholatnya ke tanah, dan terkadang tanahnya itu ada sedikit air. Nah, kemudian begitu kemudian selesai, para sahabat, ini sahabat Abu Sa'id Al-Khudri melihat ada bekas tanah yang menempel di dahi Nabi, ya, di bagian kepala, di bagian kening, itu ada bekas lumpur, ada bekas yang dijadikan tempat sujud. Tetapi ada sebagian di antara kita yang ketika selepas sholat lalu kemudian mengusap begini. Apakah tidak boleh? Oh boleh, tidak ada masalah. Ada sebuah hadis riwayat Imam Tobroni seingat saya. Jadi sekali lagi hadis itu jumlahnya terlalu banyak. Hadis itu ada ratusan ribu yang kemudian dijadikan riwayat oleh para ulama ini. Jadi terkait dengan sebagian saudara kita yang selepas sholat mengusap wajah, itu ada riwayat ini dalam riwayat Imam Tobroni. Selesai Nabi sholat, maka Nabi mengusap kening dengan tangan kanannya. Lalu ada doa yang dibaca oleh Nabi, La ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim, ya Allah, hilangkan, Allahumma azhib anniyal hama wal hazan. Ya Allah, hilangkan wajah sedih dari raut muka saya. Nah, makanya orang yang kemudian berdoa semacam itu wajahnya kelihatan berseri-seri, ya. Kelihatan tidak susah, meskipun cicilannya di mana-mana, ya. Meskipun hutangnya banyak, tetapi karena diusap begitu, maka kemudian terlihat sumringah, ya. Terlihat sumringah. Saya kira cukup sekian dulu karena hampir setengah jam, gitu. Monggo kalau mungkin ada tanya jawab. Yang penting sekali lagi kalau kali panjenengan terkait dengan masalah sholat ini, ada dalil yang begitu banyak ketika sebagian saudara kita yang melakukan boleh jadi memiliki dalil yang tidak kita ketahui, dan tidak harus Bukhari saja yang dijadikan pedoman di dalam masalah sholat. Apalagi tadi selepas sholat itu sudah salam, itu sudah keluar dari area sholat, sehingga andaikan mengusap wajah boleh. Habis salam itu pegang HP juga boleh. Ya. Habis salam langsung berdiri juga tidak ada apa-apa. Sebab sudah keluar dari area sholat. Area sholat maksudnya sudah salam. Dari saya cukup sekian, monggo saya kembalikan ke Mas Akbar. Terima kasih Yai atas uraian materinya. Selanjutnya dibuka sesi pertanyaan bagi jamaah yang ingin bertanya. Dipersilahkan untuk raise hand atau langsung menyampaikan pertanyaannya. Kalau kan mau banter.
Oke, dipersilakan, Pak. Amin, Assalamualaikum amin. Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini gini Ustaz, saya sering menjumpai eh apa? Kalau sholat pakai mukena yang potongan itu loh Ustaz. Bagi ibu-ibu atau wanita itu yang bawahannya itu kan biasanya agak pendek. Nah, waktu sujud itu kelihatan kakinya. Nah, seperti ini membatalkan atau hanya cukup di kemudian mukenanya itu ditutupkan ke kaki atau harus mengulang. Jadi sering terlihat di masjid-masjid ya kalau mukena potongan itu dipakai sujud itu kelihatan kaki atau telapak kakinya. Terus pun di Ustadz. Matur suwun. Matur nuwun. Kita kita lihat terlebih dahulu ten mriki enten yang kemudian kita makin rin kita enten PowerPoint niki sekedap kulo cari terus ngeten. Laki-laki dan perempuan niku di dalam sholat wajib untuk menutup aurat, wajib menutup aurat. Hanya saja antara laki-laki dengan perempuan niku batasan auratnya berbeda. Batasan auratnya berbeda. Pertama niki terkait dengan auratnya. Kalau laki-laki auratnya niku adalah antara lutut dan pusar. Jadi ketika sholat pakai sarung, lalu kemudian ketika sujud hanya betis yang terlihat, itu bukan masalah. Karena masih di bawah dari lutut. Kemudian andaikan, tapi yang bahaya bagi laki-laki niku kalau celananya ketat, kemudian kaosnya juga ketat, niku biasanya ketika sujud ada kelihatan niku. Dan niku bisa batal karena auratnya kelihatan. Kemudian demikian halnya dengan perempuan. Nah, perempuan niku juga sama wajib untuk menutup aurat, wajib menutup untuk aurat. Dan auratnya perempuan niki adalah seluruh tubuhnya, kecuali yang biasa tampak niku maksudnya nggih wajah, area wajah. Makanya perempuan ketika melakukan haji dan umroh ketika ihram niku wajahnya tidak ditutup, yakni wajah dan kedua telapak tangan ketika sujud niku ditempelkan. Jadi ngapunten niku. Ini sekali lagi auratnya wanita di area niki saja, sehingga ketika ada mukena potongan, mukena ketokan niku ketika sujud diupayakan untuk tidak terbuka. Untuk tidak terbuka diupayakan tetap tertutup. Atau mungkin biasanya nuwun sewu, biasanya ada sebagian orang tua kampung dulu pakai mukena ketokan terus dalamnya pakai kemben. Kembennya cuma sampai pusar. Ketika begitu takbir Allahu Akbar niku juga kelihatan auratnya. Nah, jadi sekali lagi berkaitan dengan masalah aurat wanita niki, ketika sujud andaikan terbuka niku sambil bisa dipegangi agar tidak terbuka niku sah, boten masalah. Cuma sekali lagi supaya lebih aman niku daleman dari dari kaki niku juga ditutup dengan kaos kaki ketika sholat, atau paling tidak yang namanya bagian bawah niku menjulur sehingga ketika sujud tidak terlihat auratnya.
Jadi sekali lagi masih bisa asalkan ketika sujud niku tetap dipertahankan agar tidak terbuka kakinya. Sebab di dalam ayat niki wau yang boleh terlihat niku telapak tangan mriki dengan area wajah. Yang lain itu kemudian tetap wajib ditutup bagi seorang wanita. Maka kalau kira-kira niku pendek ditambah dengan kaos kaki ngoten. Matur nuwun. Matur nuwun doanya Bapak Arif. Terima kasih Ustadz. Sami-sami Bu, nggih, monggo. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Selanjutnya dari jamaah yang lain apa masih ada pertanyaan? Kok sami buatan semangat nih, nama keranten Yai, juara. Oke, monggo. Ngapunten tadi saya agak telat. Mohon dijelaskan ulang apa saja yang dianjurkan oleh Nabi yang kita lakukan setelah mengantarkan jenazah. Ngoten mawon, ngapunten matur suwun. Napa mawon yang dianjurkan oleh Nabi ketika setelah kemudian kita mengantar jenazah. Oke, jadi kita sedikit apa namanya niki kuburan, okay? Jadi apa kuburan itu? Kuburan miturut hadis niki sampun masuk dimensi alam akhirat. Jadi innal qabra awwalu manazilil akhirah, kubur itu pintu pertama menuju akhirat. Akhirat niku kan ada kiamat, ada dibangkitkan dari alam kubur, kemudian proses-proses berikutnya, niku pintunya alam kubur ini. Maka kalau ada orang ingin masuk surga tapi tidak mau mati, nggih boten saged wong. Wong karcisnya lewat kuburan panjen. Ibarat kuburan niku ibarat sebagai imigrasinya. Nah, ten hadis niki kalau orang itu di alam kuburnya selamat, maka perjalanan berikutnya lebih mudah. Tapi kalau di proses alam kuburnya berat, maka perjalanan berikutnya jauh lebih berat pula. Makanya persis kuburan niku imigrasi. Kalau kita masuk ke sebuah negara, dokumen imigrasinya beres, aman, maka di sana kalau kali panjenengan nopo mawon saged. Tapi kalau kemudian paspor ndak ada, visa ndak punya, di sana ndak bisa tenang di sebuah negara itu. Demikian halnya di alam akhiratnya niki kula kali panjenengan boten saged nopo-nopo. Nah, niki yang kemudian oleh Imam Nawawi menulis di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang banyak dibaca. Jadi setelah dikubur ini kemudian dianjurkan doa, lalu duduk di dekatnya. Duduk niki ketika kemudian memang kita kelelahan, setelah duduk lalu mendoakan, memintakan ampunan, dan niki Imam Nawawi sendiri yang menulis, membaca Al-Quran di dekatnya. Makanya ada sebagian yang mengkritik, oh enggak betul, Imam Nawawi justru menganjurkan niku ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian setelah itu, Nabi setelah memakamkan, Nabi kemudian mendoakan untuk mayit tadi. Setelah mendoakan, ada sebagian dari saudara kita itu yang kemudian membaca talqin. Ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Talqin itu bacaan hadisnya. Kalau dari sisi hadis, para ulama mengatakan ini hadisnya memang dhaif, tetapi berdasarkan akumulasi riwayat, maka masuk kategori yang boleh diamalkan, bahkan sudah dilakukan oleh banyak golongan dari kalangan tabi'in. Dari kalangan tabi'in, yakni sesudah masa sahabat.
Bahkan niki Imam Syafi'i, kalau kita kebetulan bermadhab Syafi'i, niki di Riyadhus Shalihin niku dijelaskan oleh Imam Nawawi yang beliau kutip dari Asy-Syafi'i, setelah dikubur tidak ada masalah, ya, diperbolehkan untuk membaca Quran di dekatnya. Cuma biasanya kalau ada Ustadz Salafi yang ngaji kitab Riyadhus Shalihin, ini langsung dikonter nih, ini enggak betul, ini macam-macam pun. Nah, jadi sekali lagi terkadang mereka niku pakai kitabnya Imam Nawawi, tapi Imam Nawawinya dikritik, Imam Nawawinya dihabisi nih. Nah, ini kan ya sebaiknya pakai kitab lain, kalau memang bukan bermadzhab Syafi'i, ya jangan menggunakan kitabnya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, daripada menggunakan mazhab Syafi'i lalu imamnya disalahkan, pengarangnya disalahkan. Nah, ini kan secara etika boten saya, mending baca karyanya ulama sendiri. Monggo silahkan karyanya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, monggo tidak ada masalah. Kemudian setelah niku ada lagi niki juga menjadi khilafiyah di antara para ulama. Jadi Nabi setelah ada sahabat yang dimakamkan, Nabi menjumpai ada 2 kuburan yang sedang disiksa, lalu Nabi mengambil pelepah kurma, lalu pelepah kurma itu ditancapkan di atas kuburnya. Kemudian Nabi ditanya, Nabi kenapa engkau lakukan itu? Nabi menjawab, semoga Allah meringankan siksa kubur kedua orang ini sampai kering, sampai kedua pelepah itu kering. Hadis ini memang terjadi beda pendapat. Ada yang mengatakan ini khusus bagi Nabi. Monggo silahkan yang berpendapat seperti itu. Tapi ada pula yang berpendapat ini boleh tidak hanya berlaku bagi Nabi, sebab sesudah Nabi ada seorang sahabat namanya Buraidah, dia minta kuburnya juga diletakkan pelepah kurma. Nah, di negara kita pelepah kurma tidak ada. Maka bagi kita yang kemudian ada di kuburan-kuburan niku pohon yang kecil-kecil, tanaman-tanaman yang kecil-kecil, tapi nggih ilalang rumput ngoten niku lho. Tapi jangan kemudian ada sebagian, ada niki pendapat ulama Al-Azhar niku karangan bunga. Ada pendapat niku, tetapi sekali lagi niki memang khilafiyah. Monggo makanya kalau kita ke Keputih itu di makam umum niku kadang ucapan duka dengan karangan bunga itu kadang sampai dibawa ke kuburan, tapi kadang hanya sekedar di rumah. Dan sekali lagi niki soal karangan bunga niku memang khilafiyah nggih. Ada yang mengatakan itu kebiasaan budaya barat misalnya, ada yang tapi soal masalah kebudayaan ngeten niki selama memang tidak dilarang di dalam agama boten masalah nggih. Jadi sekali lagi memang perdebatannya cukup banyak dalam masalah niki. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Nyai. Sami-sami, Bu. Keranten sampun 5:30 niki. Kula kinten cekap semanten riyin dan mugi-mugi saged napa ini diperdalam ke tema Rabu yang akan datang atau esok kali Ustadz sinten namanya Ustadz Misbahul Munir, atau hari Sabtu Ustadz tepang satu ya Ustadz Arifin. Beliau sama-sama alumni Pondok Suci dan pernah ke Yaman juga. Matur nuwun saking kula dalam maturaken cekap semanten sepindah malih, semoga dengan mempelajari kitab dari Imam Bukhari menika Allah menganugerahkan kula kali panjenengan sehat, panjang umur, keberkahan dalam rezeki, dalam ilmu, dalam aktivitas, dan sedaya perjuangan kita. Amin. Al-Fatihah. Matur nuwun. Saking kula cekap semanten pamit riyin, ngapunten ingkang kathah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Ma'ruf atas uraian materialnya. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah Masjid Manarul Ilmi ITS
Saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Akbar. Ya, Bapak Ibu terima kasih semuanya. saya izin end ya, Bapak. Nggih. Ayo,